Fatwa berikutnya adalah fatwa nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kaifiat takbir dan juga sholat Idul Fitri pada saat pandemi COVID-19. Fatwa ini disusun dalam rangka menjawab pertanyaan masyarakat dan juga guna dijadikan pedoman praktis bagi pelaksanaan takbir dan juga sholat Idul Fitri 1441 Hijriah yang akan datang. Agar pelaksanaan sesuai ketentuan syariah dan pada saat yang sama berkontribusi dalam pencegahan penularan COVID-19. Ada 7 bagian dari fatwa ini yang merupakan panduan praktis. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan juga netizen yang berbahagia. Bagian yang pertama menegaskan soal hukum bahwa sholat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan karena ini bagian dari syiar keagamaan. Disunahkan bagi setiap muslim yang laki-laki, perempuan yang sedang berada di perjalanan, di rumah, yang sedang di rumah sakit, diberikan kesunahan itu. Salat Idul Fitri bisa dilaksanakan di tanah lapang, di masjid, di musola, dan juga di rumah. Ini hukum asal, ini bukan dispensasi. Bisa dilaksanakan di luar, bisa dilaksanakan di dalam. Tetapi kalau ada kebutuhan untuk kepentingan keselamatan jiwa, nanti ada ketentuan-ketentuan yang diatur berikutnya. Pada malam Idul Fitri diharapkan kita menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, dan juga tasbih sebagai simbol kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID-19 bisa diangkat oleh Allah. Hadirin shaimin shaimat. Kemudian bagaimana pelaksanaan Idul Fitri di kawasan Covid? Salat Idul Fitri sebagaimana tadi ditegaskan bahwa boleh dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola. Kalau kita memilih tempat di luar rumah, maka harus ada kondisi salah satu di antara dua ini. Yang pertama, kawasan sudah terkendali pada saat 1 Syawal nanti. Apa indikatornya? Salah satu indikasinya ditandai angka penularan sudah menunjukkan kecenderungan menurun. Dan ada public policy terkait dengan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Berdasarkan apa? Berdasarkan otoritas yang punya kompetensi dan juga kredibilitas. Otoritas di bidang epidemiologi, otoritas di bidang kesehatan masyarakat yang amanah, yang kompeten dan kredibel. Kemudian kondisi yang kedua berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID dan diyakini tidak terdapat penularan. Apakah ada? Karena masyarakat kita luas, bangsa kita dengan daerah yang sangat luas tentu ada keragaman kondisi faktualnya. Seperti di kawasan pedesaan yang terisolasi, kemudian di kepulauan terpencil atau perumahan terbatas yang homogen, yang tidak ada COVID-19, tidak ada korban, tidak ada terkena, dan tidak ada orang lalu lalang keluar masuk yang diduga menjadi carrier. Sementara sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Tetapi baik dilaksanakan di luar maupun di dalam rumah, sholat Idul Fitri harus melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya potensi penularan. Antara lain dengan memperpendek bacaan sholat dan juga pelaksanaan khutbah. Hadirin shaimin shaimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia. Kemudian bagaimana panduan sholat Idul Fitri berjamaah? Secara umum ini sama dengan aktivitas biasa. Cuma bisa kita perpendek, kita percepat seiring dengan keamanan dan juga kenyamanan kita. Sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, dan tasbih. Kemudian menyeru as-salah jami'ah dan aktivitas sholat sebagaimana biasa. Yang berikutnya, doa iftitah dan sholat aktivitas bisa dilaksanakan sebagaimana kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Ketentuan yang berikutnya, bagaimana tata cara khutbah? Tata cara khutbah bisa dilaksanakan baik di rumah maupun di masjid atau di tanah lapang. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Dilaksanakan dengan 2 khutbah sebagaimana kita melaksanakan khutbah Jumu'ah. Jadi secara rinci diawali dengan takbir 9 kali, kemudian membaca hamdalah,
Alhamdulillahirabbil alamin, membaca salawat, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wasiat takwa, dan juga membaca ayat Al-Quran. Kemudian duduk sejenak, setelah itu berdiri, membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan hamdalah, membaca salawat, berwasiat takwa, dan mendoakan kaum muslimin. Hadirin saimin saimat, pemirsa dan netizen yang berbahagia, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah. Prinsipnya tata caranya sama, bisa dilakukan dengan berjamaah atau dilakukan dengan sendiri. Jika dilakukan dengan berjamaah, minimal jumlahnya 4, 1 imam 3 makmum, setelah itu ada salah satu di antaranya menjadi khotib. Tetapi jika jumlah jamaah kurang dari 4, atau jika di dalam pelaksanaan jamaah di rumah tidak ada orang yang memiliki kompetensi atau keberanian berkhutbah, maka sholat Idul Fitri dilakukan tanpa melakukan khutbah. Nah, khusus jika dilaksanakan sholat sendiri, maka bacaannya tidak perlu dikeraskan dan tidak perlu ada khutbah.